Selamat berjumpa kembali, masih bersama saya Dr. Ronald Irwanto Natadijaya dari Raspro Indonesia Study Group, Yayasan Pelita Raspro Indonesia, Trisakti Raspro Indonesia Antimicrobial Stewardship Triase Learning Center. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, para sejawat sekalian, kali ini kita akan membahas when to start the systemic anti-candida treatment ya. Tentunya ini menjadi satu isu yang dalam klinis sehari-hari mungkin perlu kita perhatikan ya, karena banyak sekali perdebatan, ruang-ruang diskusi dalam hal kenapa dan bagaimana kita memulai tata laksana anti kandida sistemik ya. Nah, kita ketahui bahwa anti kandida sistemik itu kita berikan pada infeksi kandida yang sistemik atau invasif ya. Kita ketahui jenis-jenis infeksi kandida itu ada yang superficial ya, seperti orofaring candidiasis ya, itu jenis-jenis yang superficial ya, vaginal candidiasis. Tapi ada juga yang sistemik invasif ya, misalnya kandida sistemik atau memang invasif ya, yang memang dia menyerang atau mengattack dari organ. Ya, pada kesempatan ini nanti saya akan sajikan juga bagaimana literatur review yang pernah kami lakukan terkait indikasi dan kapan kita start pemberian obat-obat anti kandida sistemik. Nah, baik, Bapak Ibu, dokter sejawat semua yang saya kasihi, ini adalah isu kita ya. Jadi selalu dalam tata laksana ini kita menimbang patient safety dan cost gitu ya. Cost-nya mungkin bisa tinggi untuk patient safety, ya kan? Tapi kalau misalnya di cost-nya memang rendah, patient safety-nya juga bisa kedodoran gitu ya. Tapi ini dalam systemic antifungal treatment ya, terutama dalam hal ini anti candida, ini menjadi satu catatan penting bagi kita. Ya, nah nanti kita lihat literatur review-nya seperti apa. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, para sejawat semua, ini kalau kita bicara tentang invasive fungal infections ya, dalam hal ini kita concernnya pada Candida ya, karena Candida itu mungkin merupakan suatu infeksi jamur yang paling sering terjadi ya. Kita kalau di klinik mungkin 4 ya yang paling sering terjadi: Candida, Aspergillus, Histoplasma, dan Cryptococcus ya. Nah, tetapi secara umum mungkin boleh kita rumuskan seperti ini ya. Ini juga debatable ya. Jadi ini domainnya, ruang-ruang diskusi boleh dibuka. Bisa perbedaan persepsi, bisa segala macam karena ini isu yang cukup pelik ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu dokter, eh, untuk invasive fungal infections concern pada Candida nih ya. Ini biasanya kita considering berbagai macam ya, mulai dari host factornya, risk factor, kemudian juga kita perhatikan ya approach-nya. Jadi setelah kita lihat ada faktor resiko nggak, host factornya, risk factornya ya, kemudian approach-nya kita lihat. Setelah ini ada faktor resiko, bagaimana approach-nya? Apakah tata laksananya definitif, empirik, atau preemptif? Beberapa memang masih menggunakan istilah profilaksis kalau saya nggak salah ya. Nanti sejawat semua boleh melihat karena ini perdebatannya juga diskusinya sangat luas. Tapi beberapa juga sudah menolak kalau nggak salah ya istilah profilaksis ini. Ya, nah kemudian Bapak Ibu dokter bisa lihat di sini setelah kita tentukan risk factor, host factor, approach-nya seperti apa, baru kemudian dilakukan treatment option-nya apa. Ya, ini tergantung tentu ya dari etiologi, working diagnosis dan sebagainya. Ya, jadi ini kurang lebih pendekatannya seperti ini ya, tidak terkecuali pada kandida. Nah, ini mungkin kalau kita lebih dalam lagi ya pada kandida itu kita bisa lihat begini Bapak Ibu dokter. Jadi tadi saya menyebutkan ya ada tata laksana secara empirik, preemptif, empirik dan definitif. Ya, tata laksana secara definitif sudah barang tentu ya. Di sini host factor, risk factornya ada, kemudian clinical features-nya ada, dan ada temuan kulturnya. Jadi memang secara definitif dia terbukti bahwa memang dia terinfeksi kandida gitu ya, secara sistemik atau secara invasif. Dan sejawat semua jangan lupa bahwa pasien-pasien dengan infeksi kandida itu selalu invasif, maksudnya ya invasif atau sistemik kandida itu selalu menunjukkan clinical features yang progresif ya.
jadi progresif. Kemudian jangan lupa biasanya juga ada host risk factor. Kalau kita bicara tentang host risk factor pada kandidat, Bapak Ibu dokter dan sejauh semua, maka kita akan dihadapkan pada dua bagian besar ya host risk factor. Yang pertama adalah yang neutropenic, yang kedua adalah non-neutropenic. Jadi kandidat itu berdasarkan host risk factornya, ada yang individu dengan neutropenia dan ada individu tanpa neutropenia, non-neutropenia. Ya, kalau individu non-neutropenia, bisa nggak dia terkena invasif atau sistemik kandidiasis? Bisa saja kalau ada faktor resiko lain. Ya, nanti kita lihat di belakang. Ada faktor-faktor risiko lain yang non-neutropenic. Nah, ini kalau kita bicara risk factor. Kemudian, clinical features-nya itu umumnya akan progresif. Umumnya, ya, dia akan progresif. Seperti sepsis, penurunan kondisi sangat cepat, keadaan umum cepat memburuk. Ya, dan kalau misalnya itu semua disertai dengan culture findings, temuan kultur yang definitif, ya maka terapi anti kandida sistemik di sini menjadi diajukan sebagai terapi definitif, gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang dia ada host risk factors-nya, apakah itu neutropenic atau non-neutropenic, kemudian ada clinical features-nya, memang dia progresif, plus minus ya, ada serologi antigen atau ada colonization others ya. Jadi kalau empirik itu dia belum dibuktikan secara definitif. Jadi kalau secara definitif kan kita tahu harus ada temuan kultur ya, di mana sih di situ tumbuh kandida. Tapi kalau sekarang belum ada, di sini mungkin ada colonization, serologi antigen dan sebagainya. Maka pendekatannya menjadi empirik, gitu ya. Host risk factor ada, neutropenic, non-neutropenic, clinical features-nya ada, progresif tinggi gitu ya. Tapi belum ada definitif kultur. Tapi memang mungkin aja bisa disertai dengan pemeriksaan penunjang lain ya terhadap kandidat. Nah, ini pendekatannya adalah empirik sejawat semua. Dan kalau misalnya kita lihat yang satu lagi nih, dia hanya host risk factor aja. Clinical features-nya nggak terlalu kelihatan, tetapi ada pemeriksaan yang penunjang lain. Misalnya ada kolonisasi yang positif, jelas muncul kandida dan dia itu terdeteksi sebagai tampilan kolonisasi. Nah, beberapa ahli mempertimbangkan memang mungkin bisa pendekatan terapi preemptif, ya. Nah, istilah profilaksis sekali lagi nanti sejawat bisa lihat ya di situ. Ada yang masih pakai, ada juga yang udah nggak memakai lagi istilah profilaksis ya. Jadi ruang-ruang diskusi di sini sangat cukup dalam ya, cukup luas di sini karena memang varian dari kandida invasif ini sangat luas. Nah, tapi indikasi ini definitif, empirik dan preemptif ini menjadi suatu pendekatan untuk tata laksana kapan kita mulai kandida terapi anti kandida sistemik, ya kan? Nah, karena di sini Bapak Ibu dokter tinggal dipilih aja salah satu, ya. Ini semua merupakan indikasi when to start the systemic anti candida treatment, ya. Apakah definitif, empirik atau preemptif, ya. Nah, kita melangkah lebih lanjut, Bapak Ibu dokter dan sejawat semuanya. Kalau kita lihat di sini, ya, tadi ada beberapa infeksi jamur ya yang bisa kita kaji. Tapi kalau kita lihat di sini, ini dari berbagai macam tulisan ya yang mungkin nanti sejawat sendiri juga bisa lihat ya. Tapi kalau di sini kita lihat di sini ya, tulisan-tulisan ini menyatakan bahwa kalau pada CD4 yang rendah gitu ya, itu biasanya memang yang menjadi perhatian itu invasif ya, Cryptococcus dan histoplasma. Invasif, ya bukan superficial. Pada CD4 yang rendah bisa aja terjadi infeksi superficial candida ya, oropharyngeal candida, candidiasis, oral thrush dan sebagainya. Tapi kalau kita bicara pada manifestasi klinis yang invasif, maka di sini kita bisa lihat bahwa kalau CD4-nya rendah karena clearance-nya di CD4 mungkin ya. Di sini kita lihat, maka yang menjadi concern adalah Cryptococcus dan histoplasma. Tetapi kalau neutrophils-nya yang rendah, nah neutrophils-nya rupanya menjadi clearance untuk kandida. Hati-hati, disinilah kita pikirkan kemungkinan adanya invasif atau sistemik kandidiasis. Ya, jadi kalau kita bicara tadi secara manifestasi kan infeksi kandida ada dua ya, manifestasi ada dua nih infeksi kandida, yaitu invasif dan superficial gitu ya.
anti kandida sistemik tentu digunakan pada yang kondisi invasif, termasuk di sini infeksi sistemik kandida, ya kan? Kalau kita bicara infeksi invasif atau sistemik kandida, maka kita bicara faktor resikonya. Nah, faktor risiko terjadi invasif dan sistemik kandida itu dua, neutropenic dan non-neutropenic. Kenapa neutropenic? Karena mungkin di sini mungkin ya, nanti mungkin bisa kita diskusi. Oh, di sini ya, clearance-nya mungkin di neutrofil, sehingga kalau neutrofil rendah, maka memang dia beresiko terkena invasif kandidiasis atau sistemik kandidiasis. Ya, itu berbeda dengan Cryptococcus dan histoplasma, di mana concern-nya di sini kita harus periksa ketika CD4-nya rendah. Jadi pada orang yang CD4 rendah, rupanya memang terjadi oropharyngeal kandidiasis, tapi itu adalah superficial. Cuman yang lebih ditakutkan pada CD4 yang kurang dari 200 misalnya, seperti yang tercatat di kepustakaan ini, itu bisa terjadi invasif Cryptococcus dan histoplasma. Ya, nah, di sini sejawat mesti pahami, supaya kita ketahui, jangan kita men-treat kolonisasi atau misalnya oropharyngeal kandidiasis dengan antisistemik kandida. Ya, saya rasa mungkin itu kurang tepat gitu ya. Di mana pendekatannya? Apakah dia definitif, empirik, atau preemptif? Tentu kita harus timbang itu. Ya, jadi jangan sampai mungkin nanti kita terjebak pada satu paradigma. Begitu kita ketemu kolonisasi oropharyngeal atau oral thrush misalnya, ya, yang sifatnya superficial lah gitu, langsung diberikan antikandida sistemik. Antikandida sistemik adalah untuk pasien-pasien dengan invasif atau sistemik kandidiasis, di mana invasif atau sistemik kandidiasis ini faktor resikonya dua, neutropenic atau non-neutropenic. Kalau dia non-neutropenic, nanti kita lihat ada faktor resiko yang lain. Nah, jadi begitu. Kemudian kita lihat host risk factor-nya ada apa enggak, clinical features-nya. Kalau dia sistemik atau invasif kandidiasis, maka dia akan berat kondisi klinisnya. Ya, nah pada saat itu baru kita perhitungkan ya pemberian anti kandida sistemik. Kalau memang sudah muncul definitifnya, sudah muncul tumbuh kulturnya, nah mungkin bisa kita lakukan suatu terapi definitif. Ya, kita bisa pertimbangkan itu. Tapi kalau belum, nah kita berikan tempatnya di preemptif atau di empirik. Bapak Ibu dokter yang saya hormati, para sejawat semua, tadi telah kami sebutkan bahwa invasif kandidiasis, sistemik kandidiasis memiliki dua faktor resiko. Ya, yang pertama neutropenic dan yang kedua non-neutropenic. Kalau pasiennya non-neutropenic, bisa nggak dia beresiko mengalami invasif atau sistemik kandidiasis? Bisa, jawabannya bisa. Tetapi ada faktor resiko lain, ya. Nah, ini mungkin dari berbagai kepustakaan ya, Bapak Ibu dokter nanti bisa cek sendiri, dan ini update terus ya, mohon maaf kalau saya kurang update. Tapi ini Bapak Ibu dokter bisa ngecek lagi sendiri ya, melihat. Nah, tapi kalau yang boleh saya simpulkan, ini ada kunci-kuncinya nih kelihatannya gitu ya. Misalnya ada perawatan di ICU, penggunaan total parenteral nutrition gitu ya, kemudian ada penggunaan kateter-kateter pembuluh darah dalam gitu ya, CVC ya, dan mungkin ada riwayat operasi ya, ada beberapa penulis yang menuliskan riwayat operasi abdomen luas, abdominal surgery yang luas ya, itu juga merupakan faktor-faktor resiko untuk bisa memungkinkan terjadinya invasif kandidiasis ya, invasif kandidiasis. Ditambah lagi kalau misalnya ada riwayat penggunaan antibiotik ya, perawatan di rumah sakit. Nah, jadi ini faktor resiko pada orang-orang yang non neutropenic tapi dia beresiko untuk mengalami invasif kandidiasis atau sistemik kandidiasis. Ya. Nah, lalu kita lihat di sini. Ya, ini saya mungkin ambil lagi dari beberapa perpustakaan. Ya. Ini kita lihat bahwa di sini approach-nya bisa jadi seperti ini. Kalau dia tadi ya ada faktor resiko ya, non neutropenic nih gitu ya. Ini kita bicara pada non neutropenic. Kalau dia ada faktor resiko, misalnya ICU stay ya, di sini lebih dari 96 jam. Tapi nggak tahu, mungkin pada perpustakaan lagi lebih dari 48 jam misalnya gitu ya.
atau ada riwayat antibiotik luas, kemudian ada risk factor yang lain. Di sini ada penggunaan CVC misalnya, kemudian ada pembedahan abdomen yang luas seperti itu, ya. Nah, di sini kita lihat kalau faktor-faktor resiko ini ada, klinisnya rupanya tidak progresif, tapi ada kolonisasi kandida, ya. Di sini multifokal kandida, ya, lebih dari satu mungkin, ya, lebih sama dengan satu. Klinisnya nggak berat, faktor risiko ada, klinis tidak berat, dan ada temuan kolonisasi kandida, maka di sini kita bisa lakukan preemptive approach, gitu ya, gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia ternyata ada faktor resiko tadi, klinisnya berat, faktor resiko ada, dengan atau tanpa adanya temuan kolonisasi kandida, kita mungkin bisa pertimbangkan tata laksana anti kandida sistemik sebagai empirik. Ya, working diagnosis boleh dong. Fokus infeksi klinisnya jelas, faktor resiko jelas. Ya. Nah, tapi kalau ditambah dengan temuan kultur, ya, di sini ya jelas terapinya menjadi definitif. Sebenarnya kira-kira kalau kita lihat dari kepustakaan ini, memang kepustakaan ini hampir sama dengan slide tadi yang di depan itu, ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu dokter. Kalau dia masuk ke neutropenic, kemudian klinisnya progresif dan dia high risk neutropenia, nah itu udah pasti tuh. Pada beberapa expert seringkali menambahkan tata laksana anti kandida sistemik. Ya, tapi kalau non neutropenic, nah kita lihat di sini apa faktor resikonya. Ya, sejawat nanti bisa lihat, dan ini nanti bisa lihat ya di jurnal Biomedcast. Ini yang kami rumuskan sebagai Raskandis atau Raspro alur anti kandida sistemik. Ya, jadi ini hanya sekedar literatur review saja. Ya, ini kepustakaannya yang kemudian kami tulis untuk literatur review. Tapi mungkin sejawat sekalian bisa lihat ya menjadi seperti ini. Ya, Bapak Ibu dokter. Ini kita lihat di sini ya, ada terapi definitif, kemudian ada terapi empirik, dan ada terapi preemptif. Ya, tentunya ini adalah formulir yang sangat cair ya. Jadi ini bisa kita diskusikan, bisa banyak varian yang mungkin tidak teradop. Jadi di sini bukan artinya dengan formulir ini semua beres, bukan ya, tapi banyak varian-varian. Ini mungkin bisa sebagai acuan, tapi bisa jadi banyak varian-varian yang memang harus dikonsultasikan ke dokter konsultan infeksi ya, KPTI misalnya, atau konsultan infeksi anak ya, yang memang harus menjadi konsul ya, untuk dikonsul untuk menentukan ini sepertinya harusnya bagaimana ya. Tapi kalau kita lihat ini adalah sebuah literatur review, dan mudah-mudahan aja ini bisa menjadi suatu acuan. Jadi saya disclaimer dulu ya, bukan dengan semua ini beres, tapi varian-varian bisa banyak. Tapi ini hanya sekedar acuan yang mungkin mudah-mudahan bisa berguna bagi sejawat ya, yang kita peroleh dari literatur review. Nah, jadi kita lihat ya Bapak Ibu dokter di sini, untuk terapi anti kandida sistemik kita lihat tadi indikasinya ada sebagai definitif, kemudian adalah sebagai empirik, dan sebagai preemptif. Gitu ya. Kalau definitif jelas clinical progresif ya, gitu. Dengan culture findings dari tempat-tempat yang steril. Jadi kalau sekarang kita dari sputum ketemu kandida, ini bukan tempat yang steril karena memang mungkin dia ada di rongga mulut gitu ya. Tapi ini harus didapatkan dari tempat-tempat yang steril, misalnya dari darah, ya, kemudian liver biopsi ya. Nah, kalau misalnya dijumpai dari seperti itu, clinical progresif ya. Nah, ini merupakan memang terapinya definitif sistemik anti kandida. Jadi dia akan tanya dulu, apakah clinical progresif? Klinisnya progresif dengan penemuan salah satu kultur ya yang memang tumbuh dari tempat yang seharusnya steril. Kalau dia yes, di sini kita bisa contreng ya, bisa kita contreng pilih dari mana, kultur dari mana, liver biopsi misalnya, oke, atau dari blood dengan clinical progresif ya misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini ya, tempatnya adalah definitif sistemik anti kandida boleh diberikan. Kalau kita jawab no, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah
progresivitas klinisnya ada, ya, dengan ini ya, riwayat lebih sama dengan 48 jam penggunaan pembuluh vena dalam CVC misalnya, dan atau penggunaan TPN ya, atau dengan atau tanpa tanpa perbaikan dengan penggunaan antibiotik empirik yang sudah sebagaimana harusnya, atau penggunaan antibiotik definitif yang sudah sebagaimana harusnya. Jadi ini kalau kita jawab yes, dia stop di sini, nggak usah diteruskan, maka dia tempatnya di empirik, sistemik antikandida boleh diberikan. Tapi kalau dia no, dia tanya lagi, apakah klinis progresif ya dengan riwayat pembedahan abdominal luas ya yang tidak perbaikan dengan pemberian antibiotik sebelumnya. Kalau dia yes, maka stop di sini, bisa diberikan empirik, indikasinya antikandida sistemik. Tapi kalau dia no, Bapak Ibu dokter, ini dia tanya lagi, apakah clinical progresif dengan high risk neutropenia ya, dan atau masisi indeks yang kurang dari nilainya ya yang seharusnya, karena dia kurang dari nilai tertentu itu dia high risk. Kalau dia yes, maka dia stop di sini langsung tempatnya empirik ya. Jadi kalau kita lihat pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 ini adalah untuk kategori definitif dan empirik pada pasien-pasien yang non-neutropenic, sedangkan pertanyaan 4 ini adalah untuk yang empirik pada pasien-pasien yang neutropenic. Tapi kalau dia jawab no, kita lanjut ke bawah ya Bapak Ibu dokter ya, sejawat semua. Apakah ditemukan lebih sama dengan 1 kolonisasi kandida dan atau positif biomarker kandida lain dengan kondisi neutropenia. Jadi kalau misalnya pun dia tidak febrile neutropenia, tapi ada kondisi neutropenia disertai dengan kolonisasi lebih sama dengan 1 ya, dijumpai seperti itu. Nah, kalau misalnya yes, maka memang mungkin kita pertimbangkan ya preemptive systemic antikandida. Tapi kalau misalnya dia no, nah dia akan tanya lagi, ditemukan lebih sama dengan 1 kandida bukti kandida kolonisasi kandida ya, dan atau dengan positif biomarker kandida lainnya dengan riwayat penggunaan pembuluh vena dalam atau TPN gitu ya. Kalau dia yes, maka di sini ya tempatnya preemptif. Tapi kalau dia no di sini, Bapak Ibu dokter, dia akan tanya lagi, dijumpai lebih sama dengan apakah dijumpai lebih sama dengan 1 kolonisasi kandida dan atau positif kandida biomarker lain ya, yang dengan riwayat pembedahan abdomen luas. Kalau dia yes, tempatnya preemptif. Kalau dia no, udah di sini berarti sistemik antikandida sistemiknya nggak perlu diberikan gitu ya. Nah, ini adalah formulir Ras-Candis Bapak Ibu dokter. Ini kita bikin bertahap gitu ya. Kita bisa Bapak Ibu dokter isi, tapi sekali lagi saya disclaimer dulu, ini adalah sebagai acuan. Ya, seiring dengan perkembangan waktu dan keilmuan, ini mungkin aja bisa berubah-ubah ya, dan seiring dengan adanya pengetahuan-pengetahuan lain. Dan tentu ini tidak menghilangkan fungsi konsultasi kepada dokter rujukan yang lebih tinggi ya, seperti konsultan-konsultan infeksi baik di internis atau di bagian anak. Nah, tapi di sini kita lihat Bapak Ibu dokter, upayanya mudah-mudahan yang mau dicapai dari acuan ini adalah jangan sampai kita overuse dari penggunaan antikandida sistemik gitu ya. Kadang-kadang memang mungkin ya yang saya jumpai di klinik itu banyak pasien demam dengan kandida superficial misalnya langsung dipukul dengan antikandida sistemik. Nah, ini harapannya mungkin kita bisa lebih efisien, lebih efektif. Ini merupakan satu hasil kaji literatur ya. Bapak Ibu dokter boleh gunakan acuan ini atau mau gunakan acuan lain yang dirasa lebih pas juga nggak masalah. Tapi pada presentasi ini saya hanya mau menampilkan kajian yang pernah kami buat. Boleh dikritisasi, boleh disitasi ya, dan ini tidak menghilangkan fungsi konsultasi. Ini sebagai acuan ya. Nah, ini ada buku panduan umum diagnosis dan tata laksana kandidiasis invasif pada pasien non transplantasi ya. Ini dibuat bersama
dengan Perhimpunan Mikologi Klinik Indonesia, ya Mikologi Klinik Indonesia, PDS PARKI, Perhimpunan Dokter Spesialis Parasitologi Klinik Indonesia, PDS PATKLIN, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Indonesia, dan Yayasan Pelita Raspro Indonesia. Ya, pada waktu itu kita berkolaborasi, kita menghasilkan buku ini. Sejawat bisa memperolehnya via browsing mungkin nanti ya, dan ini diterbitkan oleh penerbit Universitas Trisakti Jakarta. Ya, jadi boleh dikritisisasi, boleh ditambah kurangkan, boleh didiskusikan, boleh disitasi, boleh dibikin yang baru, acuan yang baru sesuai dengan literatur-literatur yang sejawat baca. Nah, mungkin demikian Bapak Ibu dokter, para sejawat semua. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang keliru, atau ada hal-hal yang kurang update, atau ada hal-hal yang kurang berkenan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dokter semua. Semoga Bapak Ibu dokter tetap semangat dalam setiap langkah dan karya pengabdian, dan maju terus untuk Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera. Demikian, saya Dr. Ronald Irwanto, mohon izin pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu dokter dan sejawat semua. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dokter semua.